صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليست في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد في النار بسند المتصل إلى الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته ومن بركات الصالحين إلى يوم الدين آمين يا أرحم الراحمين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف وبسنده المتصل إلى الإمام ابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه قال عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Riwayat daripada Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, mungkin itu pengalaman pahit atau pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh beliau, sehingga dengan kejadian yang berlaku itu menjadi kekal dalam sebutan atau dalam panggilan beliau sehari-hari. Bakrah asal maknanya gerekan, tak tahu dengan bahasa kita, atau pada itu dengan kita naikkan timba, pada itu dengan kita gunakan tali untuk kita mencedok air daripada telaga, ada besi yang di atas yang bulat, itu namanya bakrah. Jadi itu digunakan oleh beliau pada itu beliau menyelamatkan diri daripada serangan musuh. Dengan kepungan yang berlaku, maka beliau berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara seperti apa? Dengan cara menggunakan bakrah turun daripada belakang. Sehingga kejadian atau dengan peristiwa tadi itu kekal, tidak hanya kekal dan tersemat dalam ingatan, tapi juga kekal dalam sebutan. Sehingga dengan beliau mendapatkan julukan atau menamakan diri tiba-tiba dengan sebutan Abu Bakrah, Sayyiduna Abu Hurairah. Itu julukan kepada Sayyidina Abu Hurairah digunakan karena beliau sukakan kucing. Kucing dijaga, dibulat dan juga dipelihara, sehingga diberikan gelar dengan Abu Bakrah. Biasa dengan orang-orang Arab, suatu hal yang pelik atau suatu hal yang aneh, atau dikenakan karena tidak ada penamaan khusus kepada sesuatu, hanya dengan melihat situasi, kondisi, keadaan, bentuk, corak, dan model. Maka dengan bentuk tadi akan dijadikan sebagai satu nama. Misal, seperti rambutan. Rambutan Arab tidak ada. Jadi nak bagi nama apa terhadap rambutan? Jadi karena mereka tengok, perhatikan, banyak bulunya, banyak rambutnya. Mereka sebut dengan apa? Sya'rah. Pada itu dengan durian. Sini tidak ada durian. Dalam kamus bahasa Arab pun juga tidak ada durian. Jadi macam mana dengan kita tak bagi nama terhadap durian? Tengok, perhatikan, ternyata di antara daripada yang menarik daripada durian itu adalah kulitnya. Maka tidak bijak kalau dengan kita memberikan suatu nama daripada yang tidak ada pada hakikat barang al-musamma yang kita namakan. Maka dengan mereka sebut durian itu dengan Aba Asyaw, Aba Syawkah, bapak duri, yang tadi bapak rambut, rambutan bapak rambut, durian bapak duri. Abu Bakrah itu dengan peristiwa kejadian yang berlaku. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, yaqulu, aku mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, apabila berjumpa dua orang mukmin. Penamaan daripada hadis yang walaupun atas peristiwa berdarah, idzal taqal muslimani bisayfayhima, apabila berjumpa dua orang mukmin dengan pedang, dengan senjata tajam mereka masing-masing. Nabi kita bersabda, fal qatil wal maqtul, yang membunuh dan yang dibunuh finnar, yang mati dan yang membunuhnya kedua yang masuk neraka. Qalu hadzal maqtul,
fama bal al-qatil, hadal qatil, fama balul maqtul. Mereka berkata, ini jelas keadaannya dengan si pembunuh. Pembunuh masuk neraka, itu memang ya suatu kebijakan dan keadilan daripada Allah Jalla wa'ala. Tapi bagaimana juga dengan yang terbunuh, pun juga akan masuk. Kalau yang bertindak, yang berbuat, yang zalim, yang menganiaya, yang membunuhnya masuk neraka, itu suatu balasan yang bijak. Tapi bagaimana kalau pada itu dengan yang terbunuh juga akan mendapatkan kesudahan yang sama? Nabi kita bersabda, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi, sebab dia juga mempunyai keinginan, haris bersungguh-sungguh untuk membunuh lawan dia. Semalam kita istilahkan kehidupan itu adalah peluang. Kesempatan dalam hidup itu Allah anugerahkan pada sesiapa saja, tapi dengan peluang dan juga dengan kesempatan. Apakah dengan peluang yang diberikan itu dengan kita dapat memanfaatkannya dengan baik? Ini permasalahannya. Kadang-kadang waktu yang sama, di ruang yang sama, masjid yang sama, azan yang sama, waktu yang sama, ataupun juga dengan peruntukan yang sama, tapi ternyata kenapa dengan hasil yang tidak sama? Sama-sama pemain tinju, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama mengaji, sama-sama belajar, sama-sama terpapit dalam dunia bisnis. Yang ini berhasil, yang ini tidak. Sebab itu bergantung kepada bijak mana, sebijak mana Anda, sebijak mana kita dalam menggunakan peluang dan kesempatan. Jadi kata sebagian daripada kaum ashab, bijaksana betul si anak itu. Ini adalah salah seorang daripada teman Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pada waktu memberikan ungkapan luahan perasaan hati kepada teman-teman beliau atau kepada orang sekitar. Bijak dia pada waktu dia masih kanak-kanak. Yang pada waktu itu dia di sana, di sini, ngaji sana, ngaji sini. Yang dengan aku berkata seperti ini, kira-kira bila kita akan ada giliran, bila giliran datang dengan kita. Sedangkan pada waktu dengan kita hidup bersama ribuan ulama. Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha, Sayyidina Muaz, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah. Ada dalam berapa ribuan banyak fuqaha sahabat. Jadi bila kira-kira dengan seumpama kita akan tampil dalam dunia ilmu, akan tampil dalam dunia dakwah. Jadi pada waktu itu Sayyidina Abdullah bin Abbas tak kisah, tak peduli. Saat di depan rumah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, saat ada di depan rumahnya siapa, ditunggu. Mungkin dengan beliau yang kita pernah mendengar ceritanya, sampai kadang-kadang tertidur di beranda, di teras rumah tuh guru. Sampai muka berdebu atau muka terkesan dengan debu, dengan angin yang bertiup deras. Jadi kata As-Sahabiyul Jalil, Sahibul Bait, kenapa kamu tidak ketuk pintu rumahku? Kenapa kau tak beritahukan kepada saya, biar aku yang datang ke rumah Anda? Kenapa? Ini kan sepupu baginda Nabi ini. Ini bukan orang kecil, sama dengan anak sultan. Takkan anak tuanku mengaji kepada seorang guru. Jadi pada itu dengan jawaban yang abadi daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, hakada, begitu caranya kita menuntut ilmu dengan cara adab atau dengan peradaban yang seperti itu, di mana dengan tilmid kata talmas datang yaltamis. Nabi kita bersabda, man kharaja fi talabil ilm, berarti ada urut. Man salaka tariqan, berarti ada suluk. Bukan ilmu yang mendatangin kita. Kita sekarang sebenarnya tidak ada tujuan sedikit pun untuk memberi dan juga untuk menggunakan. Kan ramai juga kan kawan-kawan kita di kalangan al-Brunaiyin, al-Brunaiyin ramai. Tapi kenapa tidak ada penulis-penulis terkenal, tidak ada pengarang-pengarang terkenal, tidak ada ulama-ulama terkenal di kalangan ulama atau di kalangan sahabat-sahabat kita daripada Darussalam? Satu, ketertutupan daripada mereka. Ini sejak daripada dahulu, tak apa-apa sampai ke Brunei pun tak kisah. Kalau seandainya saya disekat di blacklist pun saya tidak ingin juga itu. Tapi itu mereka harus paham, mereka kena mengerti ketertutupan yang seperti itu. Satu, atas pandangan sinis dengan orang-orang yang duitnya sedikit. Seandainya kemuliaan itu dengan duit, Allah tidak akan bagikan uang kepada orang Hindu, kepada Buddha, kepada non-Muslim, kepada orang-orang yang mensekutukan Allah Jalla wa'ala. Rumah kita pada
pada masa itu jadi naik daripada 500 pound sewa rumah pada tahun 85-an, pada tahun 90-an masih dalam 500-an. Saya sewa rumah 80 pound saja pada waktu saya datang. Tapi dolar pada waktu itu, supaya kalian paham, dolar pada waktu itu 83 pound saja 100. Sewa rumah 80 pound, maknanya udah hampir lebih kurang dalam 100 dolar. Berarti sewa rumah pada saat ketika itu nilai uang pound sekarang sama dengan 1.700. Waktu itu nilainya 80-an saja. Berikutnya beberapa tahun kemudian jadi 133. Jadi sewa rumah yang 500 per bulan, ini cerita di pada tahun 2000-an, itu nanti akan melembung jadi 1.000. Kenapa? Karena disewa sama kawan kita dari Brunei. Duitnya banyak. Mereka uang tunai saja, uang belanja saja bulanan daripada kedutaan atau daripada kerajaan mereka hampir tidak kurang daripada dalam 500-an. 500 dolar 10.000 pound kalau dengan duit sekarang itu bulanan atau tunjangan gaji daripada kedutaan pemerintah yang kepada mereka. Masya Allah, tabarakallah, wajar saja, jangan cemburu. Mereka berapa ramai di sini? Hanya setakat dalam lebih kurang 250.000 atau dalam 300.000-an saja duduk Brunei semuanya. Mungkin lebih kurang sebesar kota Labuan. Labuan, saya naik dengan kawan-kawan di Labuan. Kadang-kadang dengan saya diberikan peluang atau diajak di sana dalam beberapa waktu. Jadi saya perhatikan dia agak pelit dengan orang-orang Labuan. Kereta mewah-mewah, Land Cruiser, kereta-kereta besar semuanya. Madunya pelan sekali. Kita di KL, paling di bawah pun 140. Itu paling di bawah. Tidak ada madu 120, tak ada kita di KL. Jadi kita ternampak. Kalau nampak kelihatan kereta untuk pelan-pelan saja. Ya, bagaimana tidak kelihatan pelan-pelan? Kita madu 170. Biasa dengan kawan-kawan kita di KL, kalau kita dikejar waktu, pom-pom daripada 140 ke atas. Nah, di Labuan 40, 50. Oh Allah, stres kawan-kawan. Yang ego saya pada masa di Labuan. Jadi pada waktu itu kita tanyakan, ini kereta besar. Kemudian yang kedua mewah. Kenapa madunya seperti ini? Syekh, kata mereka, pelabuhan ini ukuran panjang daripada utara ke selatan akan dalam 20 km saja. Oh iya kak, kalau kita mandu laju, itu berarti udah penghujungnya dalam laut. Oh iya betul. Jadi untuk menikmati suasana jalan yang pendek tadi itu, madunya santai sekali. Ya walaupun keretanya kereta mewah. Ini keadaan di sana. Kembali pada cerita dengan Brunei tadi itu. Al-ilmu yu'jad, ilmu itu kita datangi. Ini di sini ruang teori kita, pusat kita adakan pengajian. Akhwat, yang walaupun duitnya banyak, akhwat atau juga dengan ikhwan, yang walaupun orang tua kita menteri besar, perdana menteri, presiden sekalipun, jangan pernah dan jangan biarkan atau jangan sampai kita turunkan keinginan daripada putra putri kita atau anak kita untuk mengaji dengan memanggil guru-guru yang mengajar turunan. Itu sebagai suatu penghinaan kepada ilmu dan juga sebagai suatu penghinaan kepada guru. Di samping anak-anak memang dia malas belajar. Suruh belajar ban, bin, bun, pan, tin, ton, a, fathah, a, ba, fathah, ba, ma, fathah, ma, a, dhammah, u, begitu kan? Ba, fathah, ba, ma, fathah, ma, Obama. Betul kan? Jadi kalau ngantuk. Itu ngantuk dia. Suruh main-main, kelip mata, buka kantong memberi. Wah, Masya Allah, sampai berjam-jam depan TV dia tak ngantuk. Tapi begitu suruh baca Iqra, suruh baca Qiraat. Jadi kata sebagian ulama, di saat melihat seorang bayi atau seorang anak, baru dalam lingkungan usia, kalau Mesir lebih teruk lagi, dalam lingkungan usia dalam 2-3 tahunan. Anak itu dapat pandai menyanyi, lenggang-lenggok. Coba, budak-budak perempuan Mesir kadang-kadang kecil. Tadi gele namanya. Yang punggung. Pas ikat tiganya, gele begitu. La ilaha illallah. Jadi kata guru tadi itu, seandainya di dunia ini, ada yang tidak diganggu oleh syaitan, tentunya anak-anak seumpama dia.
Tapi setan tak kisah tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, semuanya dia kacau. Jadi sampai pada budak kecil pun diganggu oleh setan agar dia tidak berpikir, agar dia tidak mengerti. Jadi diingat, dan mungkin pada suatu ketika nanti Allah anugerahkan bukan murah rezeki, tapi rezeki yang melimpah ruah. Syekh Mukhtar Bukhari dikatakan setelah beliau memberangkatkan mak beliau pergi ke Mekah, mak beliau berdoa, ya Allah limpahkan karunia rezeki kepada Syekh Mukhtar sederas air hujan. Kekayaan yang tidak dapat dihitung banyak, sungguh salah satu daripada 7 terkaya di Malaysia, Syekh Mukhtar Bukhari. Kalau seandainya dengan kemuliaan itu dicapai dengan duit, atau juga duit yang banyak, harta yang banyak, hidung yang mancung, badan yang serasi, atau dengan penampilan yang bagus, itu mempertandakan atas kemuliaannya di sisi Allah Jalla wa'ala, maka tidak akan mungkin Allah memberikan kecantikan, keindahan, keceritaan, keuangan, pangkat, harta, dan tahta kepada non-muslim. Dunia sebagaimana dikatakan rahil wa yaji, yarhalu wa yaji, datang dan pergi. Kepada orang yang bersungguh-sungguh, mungkin kena faktor keluarganya sedikit, wajar-wajar saja kalau pada itu dengan kita ada tunjangan daripada kedutaan, atau dengan kita dapat uang zakat pada tiap tahun sebesar 4.000 ringgit. Kita kalikan dengan uang sini hampir tidak kurang daripada dalam 17.000 RM. Kita hanya setakat pasangan 2 laki istri. Berbanding dengan teman kita 3 tahun kawin, anaknya 4. Itu jelas 4.000 ringgit tidak cukup. Dari masa ke semasa. Ternyata dengan kita sudah hampir tidak kurang daripada 6 tahun kawin kita tidak dapat anak. Wajar kalau kita boleh nabung duit. Jadi kalau kita ada uang lebih, apakah karena kita lebih mulia daripada teman kita? Tidak. Demi Allah, dengan duit, harta, jabatan, dan kedudukan, itu sama sekali tidak menunjukkan kemuliaan kepada seseorang. Maka kalau begitu, kita ikuti panduan dan juga cara daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana dengan beliau ada di depan pintu rumah salah seorang daripada sahabat yang lebih tuaan daripada beliau. Sayyidina Abdullah bin Abbas pada waktu Nabi kita meninggal dunia, usia beliau baru belasan, 11 atau 12-an tahun. Jadi wajar beliau bertalaki dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, dan juga dengan para sahabat Nabi kita lainnya. Bijak itu budak, itu dengan bahasanya. Bijak itu anak yang pada waktu selepas Nabi kita meninggal, dia mengaji ke sana kembali, mondar-mandir ke sana dan sini untuk bertalaki dengan para sahabat daripada Muhajirin dan Ansar. Sementara dengan aku pun juga diajaknya, aku katakan kepadanya, bila peluang dengan kita, bila gilirannya dengan kita akan menyampaikan hadis-hadis baginda Nabi yang pada saat dengan kita hidup di khalayak para alim ulama minas sahabat. Begitu juga dengan bahasanya kalau pada itu dengan kita duduk di Mesir. Dalam arti bila peluang sampai kepada kita. Bila ada gilirannya dengan kita untuk kita mengajar di Mesir, dan kita hidup di tengah-tengah ulama, lautan ulama. Kalau pada waktu kita duduk di Mesir, tidak tahukah kita pada waktu di Masjidil Haram, ini cerita pada tahun 50-an, 1950-an atau sebelumnya lagi, Hijriah 1350-an Hijri. Pada waktu itu terdapat tidak kurang daripada 150 orang ulama yang mengajar di Masjidil Haram. Jadi kursi seperti ini atau juga dengan tiang al-ustuana, al-awami, tiap amud ada tuh gurunya. Terserah dengan kita nak belajar apa. Makanya yang balik daripada Mekah, generasi yang pada saat ketika itu semuanya alim-alim. Kamu akan jadi seorang pakar spesialis dalam segala bidang ilmu, dalam segala disiplin ilmu, mutafanin fi jami'il majalat. Bukannya setakat pergi, nak belajar pergi, situ. Nak belajar hadis dengan Syekh Umar Hamdan. Nak belajar tasawuf atau ilmu suluk, itu dengan Syekh Amin Qutbi. Nak belajar ilmu mustalah dan juga tafsir dan juga dengan hadisnya itu dengan Syekh Hasan Masyar. Nak belajar itu dengan Muhammad Ibnu Arabi. Nak belajar hadis dengan pakar yang betul-betul spesialis itu dengan Syekh Umar Hamdan. Jadi dengan mereka punya kebebasan. Nak belajar nahwu, tasawuf lebih daripada you mungkin tidak mampu atau tidak terkumpul jumlah bilangan ulama-ulama besar terkumpul untuk mengajar dan juga memberikan pada bimbingan kepada para pelajar.
sebagaimana terkumpul sejumlah lebih daripada 150 orang fil Masjidil Haram. Ternyata yang walaupun ribuan ramai ulama-ulama Mekah, banyak ulama-ulama Syafi'i yang bermunculan pada saat ketika itu. Al-Mandilinya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Syekh Hasabullah Al-Jukjawi, Al-Jakartawi, Al-Pilpilani. Pilpilan itu daripada Pulau Pinang. Pilpilan itu sebutan daripada orang Arab. Al-Pilpilani. Banyak ulama-ulama kita yang bermunculan pada saat ketika itu. Keilmuan mereka ternyata sampai pada tahap seperti Al-Khatib Al-Minkabawi, khatib daripada Minangkabau. Itu bukan setakat alim, tapi khatib di Masjidil Haram, imam di Masjidil Haram, dan juga berapa ramai. Ternyata dengan mereka tidak kalah, kalau tidak melebihi ulama-ulama Al-Haramaini Syarifain. Kenapa? Sebab anugerah ilmu daripada Allah itu tidak pilih-pilih, dia bergantung kepada intihazul foras, menggunakan kesempatan dengan baik. Jadi sekarang kita balik, ada masalah kita nak rungkaikan. Jadi pada saat ketika itu sudah terpikir atau juga terluahkan perasaan kenapa dulu tak dan tanya sama tuh guru, kenapa dulu kita tak dan bertalaki, kenapa dengan kita tak dan mengaji untuk membahas secara detail permasalahan yang dibicarakan sekarang ini. Sekarang kita nak rujuk siapa yang lebih kurangnya kita sudah subaya dalam dunia keilmuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Pertanyaan yang ditanyakan, hadal qatil, tuh yang membunuh, kalau dia masuk neraka, ya itu sangat bijak dan wajar. Tapi bagaimana dengan al-maktul? Dengan al-maktul, ya kana harisan, sebab karena dia bersungguh-sungguh untuk membantai atau juga untuk mengalahkan lawannya. Tapi karena kalah, tak dan menggunakan kesempatan, sehingga lebih duluan orang lain yang menyerangnya. Itu kemarin kita cakap dengan tinju. Bola sepak juga seperti itu. Kadang-kadang tak ada menerjangnya. Itu kalau seandainya pada saat bola disepak daripada sudut, terus dihalang daripada, kan senang saja, teorinya kan senang. Lah kita halang begitu, atau dia langsung meluncur, boom, langsung masuk. Tapi pada waktu dia meluncur, itu sedikit saja tersilamnya, tak sampai 1 second, tak sampai. Dia meluncur untuk menghalang bola tadi itu, ternyata dengan bola sudah lewat. Tak jadi masuk. Macam juga dengan main kepala. Seandainya dia lompat lebih tinggi lagi, langsung gitu masuk bola dalam jaringannya. Tapi lompatnya tidak terlalu tinggi atau kena dikejar. Kesempatan diambil oleh lawan, akhirnya tidak masuk. Masuk itu adalah karena peluang. Nah, begitulah juga dengan dua orang tadi itu. Alamanawa, Allah melayan kita dengan niat yang kita niatkan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat daripada seorang mukmin itu lebih bagus daripada perbuatannya, yang walaupun tak sampai kepada target yang kita targetkan, yang walaupun tidak sampai ke penghujung, yang walaupun kita tidak berjaya juga tidak berhasil, tapi nawaitu, kita di dalam hati kita teringin untuk menjadi seperti apa, Allah anugerahkan kita sesuai dengan nawaitu, niat yang kita niatkan. Nah, قلت يا رسول الله هذا القاتل كان بال مقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini kalau dengan bahasa taskil, godongan daripada Sayyidina Amr ibn Tufail Ad-Dawsi. Pada waktu Sayyidina Amr ibn Tufail Ad-Dawsi sampai ke kota Mekah, peribahasa yang diperumpamakan salah seorang daripada pemuka masyarakat, salah seorang daripada orang yang pemurah, yang adil dan bijak, salah satu daripada tokoh yang dilihat, tidak pernah turun periuk daripada dapur dan tidak pernah tertutup rumah daripada para tetangga. Bukan homestay, bukan. Rumah jadikan seperti homestay. Sesiapa yang datang daripada mana-mana pun, ahlan wa sahlan, fadhlan, silakan ke rumah saya. Periuk tidak pernah turun daripada dapur, senantiasa selalu saja ada yang dimasak untuk para tetangga.
Maka semuanya pada tahu tentang siapa Sayyidina Amr ibn Tufail ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sastrawan, salah seorang tokoh masyarakat, orang yang ternama, orang yang dikenal. Maka pada itu beliau mengadakan kunjungan ke tanah suci Mekah. Kumpulan yang pertama yang mendatangi Sayyidina Amr ibn Tufail atau Tufail ibn Amr, namanya terbolak-balik, Tufail ibn Amr ad-Dawsi atau Amr ibn Tufail ad-Dawsi. Maka pada waktu itu adalah tokoh-tokoh Quraisy, semuanya mewaspadakan kepada beliau, lo hati-hati, jangan terperangkap. Dia punya percakapan yang lembut dan juga punya penampilan yang menggugah dan juga yang memperangkap. Kamu kena hati-hati, kamu kena berjaga-jaga. Jadi saya diwaspadakan oleh mereka agar jangan sampai mendekat kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Bahaya kamu. Jangan sekali-kali kau terbawa-bawa dengan keadaan. Jangan sekali-kali kalau sampai kamu termasuk dalam grup WhatsApp-nya atau juga mendengar ucapannya. Itu memang betul-betul membahayakan. Tahap ketakutan Sayyidina Amr pada saat ketika di Mekah, pada waktu nak pergi ke masjid untuk melaksanakan tawaf mengelilingi berhala-berhala yang ada pada saat ketika itu dengan beliau sumbat telinga dengan kapas, kanan kiri, supaya tidak mendengar apa yang Nabi kita katakan, tidak mendengar ayat-ayat yang Nabi kita lantunkan. Tapi Allah berkehendak, kita berkehendak, dan tidak akan berlaku melainkan seperti apa yang Allah kehendaki. Jadi kata Sayyidina Tufail ibn Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, di saat aku melaksanakan tawaf, aku melihatnya buat rentak pergerakan ibadah beda dengan ibadah kita. Rukuknya beda, sujudnya beda, bacanya nampak beda. Maka dengan aku setapak demi setapak, sedikit demi sedikit mendekatinya, sumbatan telinga pun juga dikeluarkan satu persatu. Setelah aku dengar rentak bacaan, aku ini seorang sastrawan, orang ahli balaghah, tahu betul dengan syairnya, puisinya, bahasa Arab yang namanya syair, yang namanya nazar, yang namanya nagom. Takkan aku bodoh tidak dapat pilih-pilih dengan bahasa yang seindah ini. Aku yang pakar spesialis dalam bahasa Arab, takkan yang aku tidak dapat membeda-bedakan antara bahasa puisi dengan bahasa yang dilantunkan oleh Sayyiduna Rasulullah. Beliau tidak kata Sayyiduna, oleh Muhammad kata dia, oleh Sayyiduna Rasulullah SAW. Begitu aku mendengar lantunan yang Nabi kita bacakan, dan juga begitu aku mendengar serapan daripada kalam ilahi, tergugah dan terbuka hati untuk mengenal lebih lanjut. Akhirnya dengan beliau mendatangi baginda Nabi di rumah Arkam ibn Abil Arkam, yang secara kesimpulannya setelah minta diajarkan Islam, beliau masuk Islam. Terus dengan beliau akan kembali ke Daus. Jadi pada itu ya Rasulullah, aku adalah merupakan orang yang muta', orang yang sangat-sangat ditaati oleh ahli keluarganya. Aku adalah merupakan orang yang sangat-sangat disegani oleh masyarakat, lingkungan dan masyarakat. Famurni bisyai'im, berikan kepada saya suatu petanda agar aku berhasil mengajak mereka kepada Islam. Jadi pada itu kata beliau, Allah berikan satu petanda, tapi dengan petanda tadi itu adanya di dahi. Terpancar cahaya seperti lampu di dahi beliau ya Rasulullah. Boleh tak kalau seandainya tidak di kepalaku? Nanti kata mereka, tuh kewalat tuh, tahu bahasa kewalat tak? Tuh ketulahan tuh. Itu gara-gara tinggalkan agama nenek moyang. Tuh jadi musyawa, ada cahaya, ada lampu di kepala. Ketulahan tuh bahasa Kalimantan. Kualat bahasa Indonesia, bahasa Malaysia. Dan kalau pada tuh kita kurang sopan dengan mak dan ayah, itu juga dengan guru, akhirnya menyebabkan kita jadi gagal. Menyebabkan seorang tadi itu tidak berhasil. Itu bahasa sana ketulahan. Sama. Ya kan? Karena tulah juga. Siapa yang ambil? Dari bahasa Banjar kah? Ke Malaysia mengekspor bahasa itu ke orang Banjar. Tak tahulah. Kesimpulannya ketulahan. Akhirnya terpindah cahaya tadi itu pada tongkat. Setelah sampai ke Yaman, Daus ad-Dawsi, salah satu daripada suku negeri Yaman, setelah sampai ke sana, orang yang pertama yang beliau temuin itu adalah orang tua beliau. Papa, jadi dari sejak hari ini, aku bukan lagi daripada papa, papa bukan lagi daripada aku, dan haram untuk kita bertemu.
Jadi kata orang tua beliau, kenapa Tufail? Sebab karena aku sudah punya ideologi baru. Jadi kata orang tua beliau, agamamu, agamaku, ideologi kamu, keyakinanmu juga keyakinanku. Oke, kalau macam itu Papa kena mandi dulu, baru ucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah dengar orang tua beliau masuk Islam, kemudian berikutnya kepada istri, anti alayya haram, la anti minni wala ana minki. Kita sudah ditaji pasangan 2 laki istri. Kenapa bang? Kenapa yang? Kita sebut suami apa? Abang tak ya? Terang aja lah. Itu terpulang pada kita nak sebut istri kita itu apa? Nak kita sebut ayang kah, habibti kah, juga dengan bahasa-bahasa seumpamanya. Allah, kenapa bang? Karena aku sudah masuk Islam. Ideologi kita sudah tidak sama. Ideologinya abang, ideologinya aku. Keyakinannya abang, keyakinannya aku. Agamanya abang, juga agamanya aku. Oke, kau mandi. Kemudian kau ucapkan 2 kalimat syahadat. Pada tu dorong, nak mentaskil jamaah ad-dausiyin. Ternyata hanya 1 orang saja yang dapat ditaskil. Di bahasa tabligh nih, 1 orang saja dapat ditaskil siapa? Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi beliau melapor kepada baginda Nabi, al-qaswa, kekerasan hati, kemungkaran, kezaliman, kekufuran, itu memang sudah merebak dan juga tersemat di dalam hati mereka. Jadi pada itu Sayyidina Abu Hurairah dengan Sayyidina Tufail ibn Amr ad-Dausi tadi itu setelah menceritakan tentang keadaan yang berlaku, Nabi kita angkat tangan. Begitu. Aku pun bimbang, risau dan khawatir. Jangan-jangan Nabi kita doakan kehancuran untuk kaumku. Ya Rasulullah, doakan Daus supaya mendapatkan petunjuk dan hidayah. Nabi kita kata, Allahumma hdi Dausa. Allahumma hdi Dausa 3 kali. Setelah doa baginda tadi itu ada tidak kurang daripada 80 keluarga yang datang taskilan daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Panjang sedikit cerita tentang Sayyidina Dausi. Kelanjutan daripada cerita Sayyidina Tufail ibn Amr ad-Dausi tadi itu pada peristiwa perang Al-Yamamah, waktu memerangi kumpulan Musailimatul Kadzdzab. Beliau bermimpi, di mana dengan mimpi beliau tadi itu punya seperti ini, aku bermimpi sepertinya aku ditelan oleh bumi. Aku ditelan oleh bumi dan keluar burung daripada mulutku. Anakku yang bernama Amr, tadi Tufail ibn Amr, anak beliau diberi nama dengan Amr ibn Tufail. Berusaha dan berupaya untuk menyelamatkan aku, tapi tidak kesampaian, tapi tidak berhasil dan juga tidak berjaya. Jadi kata beliau, mimpi saya tadi itu sudah saya takwilkan. Aku sudah takwilkan mimpiku itu, ini pada peristiwa Al-Yamamah. Peristiwa Musailimatul Kadzdzab yang mengaku menjadi nabi, peristiwa kejadian yang berlaku di sebuah tempat yang disebut dengan Hadikatul Maut atau dengan Taman Kematian. Hampir tidak kurang daripada dalam puluhan ribu pasukan Musailimatul Kadzdzab yang mati terbunuh atas serangan daripada kaum muslimin di zaman Khalifah Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Mimpi saya tadi itu, maksud daripada saya ditelan oleh bumi, itu tentang kematianku yang aku akan dikuburkan. Tentang burung terkeluar daripada mulutku, itulah nyawa yang keluar. Sementara dengan Amr berupaya untuk menyelamatkan aku, dia ingin bersama aku juga mendapatkan syahadah di jalan Allah, tapi tidak kesampaian. Jadi memang seperti itu tawilnya. Maka di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan Sayyidina Amr ibn Tufail ibn Amr ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu, di saat Sayyidina Umar dengan hidangan makanan, katakan saja dengan nasi mandi, dengan nasi madhud, dengan kabsahnya, mandinya, tayamumnya, atau dengan nasi dagan dan lain sebagainya, hidangan, dihidangkan. Semua orang pakat datang makan bersama dengan Khalifah, kecuali Sayyidina Amr ibn Tufail. Segan dan malu karena dengan tangan beliau terputus pada peperangan itu. Apa kata Sayyidina Umar? La adzuqu hadha ta'am. Aku tidak akan makan makanan yang terhidangkan sekarang ini, kecuali kalau pada saat kau sentuhkan tanganmu yang terputus itu pada tulang yang tersedia. Wallahi la adzuqu hadha ta'am. Ma minna min ahadin. Tidak ada seorang pun daripada kita
yang dengan tangannya sudah berada di dalam surga kecuali kamu. Nah, itu cerita Sayyidina Amr ibni Tufail ibni Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dengan beliau mengatakan, malu, kena malu kah? Segan kah? Ya, segan. Jadi rasa tidak enak, tangan terputus macam itu, makan dengan tangan kiri bersama mereka. Lalu tetap, kecuali kau sentuhkan tanganmu yang potong itu ke dalam tulang. Kembali. Jadi mana kalau kita nak komen balik tentang kejadian tadi itu banyak fawaid, banyak faedah yang dapat kita kongsikan. Riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tengok, masuk Islam selepas tahun yang kelima. Tak lama mana. Ini yang seperti ini kawan-kawan, kalian tak lama mana. Kalian datang mengaji di pengajian Ruwaq Jawi. Alhamdulillah, dah banyak ulama-ulama kita berkenan datang ke sini. Di mana ada pengajian talaki, jangan diabaikan. Yang seperti ini, paling dalam 4 tahun sampai pada 10 tahunan. Nanti belum tentu ada Ruwaq Jawi. Nanti belum tentu ada pengajian-pengajian talaki. Kita sudah melihat masyayikh-masyayikh kita yang ada sekarang ini, itu dari hari ke hari dengan bintang ulama akan berguguran. Kalau kita melihat daripada generasi sekarang dan juga dengan keadaan di Mesir, hampir tidak jauh berbeda dengan keadaan di negara kita. Masjid sekarang sudah tidak lagi dipenuhi oleh anak-anak remaja. Dahulu kalau kita pergi ke Masjid Amru, itu dalam usia seusia kalian. Itu yang menangis di hadapan Allah. Sekarang mereka, ya kita tidak mengatakan masjid saja. Seluruh dunia, seluruh negara Islam seperti itu. Hidup secara hura-hura, tidak keru-keruan. Sibuk dengan bermacam-macam urusan, sibuk dengan bermacam-macam hiburan. Jadi apakah ini akan kekal? Tidak ada jaminan. Maka pada waktu kita ada peluang, jangan kita lengahkan peluang kita untuk kita mengaji, untuk kita belajar. Dia banyak faktor. Mungkin nanti asbab musababnya sudah tidak ada guru. Mungkin juga asbab musababnya karena sudah tidak ada keamanan. Mungkin asbab musababnya karena dengan kita ada uzur. Mungkin asbab musababnya dikenakan karena kita sakit. Banyak faktor. Sayyiduna Abu Hurairah tak kisah. Lapak gila, lapak matiga. Apa saja dengan sebutannya. Lapar, sombong. Tetap juga mengaji. Tetap juga jadi pendamping. Jadi kadang-kadang kata Sayyidina, lo tahu, kadang-kadang tiap hari itu tak ada makanan yang boleh tersimpan. Seumpama, kalaulah ada yang dapat dimakan. Pada tiap hari itu tidak ada makanan yang dapat dimakan oleh kami, oleh baginda, melainkan yang hanya dapat tersimpan di ibti Abi Hurairah. Itu peribahasa saja. Maksudnya, makanan sebanyak apa yang boleh kita simpan. Kalau kita menyimpan makanan di bawah ketiak, banyak mana yang tersimpan di situ. Untuk yang seperti itu pun kadang-kadang tidak ada. Pada peristiwa perang Ghazwat Al-Mustalik, itu pasukan dibekali aja dengan 1 biji tamar saja. Kita subuh, bihon, mihon, kripat, donat. Itu pun masih belum sah lagi sarapan paginya. Harus makan nasi pula katanya. Pukul 9 makan nasi lagi. Tuh 1 sandwich, kofta, ataupun juga ta'miyah bid, atau ta'miyah dengan bazinjan, ta'miyah dengan saksuka atau apa, itu tak cukup kan? Nah, itu ekstra. Itu baru muqaddimah, belum lagi yang ianya. Ianya macam mana? Makan nasi. Jadi 1 prajurit dibekali dengan 1 biji tamar, bukan untuk dimakan. 1 biji tamar tadi itu dicelupkan ke dalam air. Airnya diminum untuk 1 hari. Bukan tamarnya, rasa manisnya yang teresap ke dalam air tadi itu cukup untuk bekalan 1 hari berperang di jalan Allah. Kalau bukan karena kegigihan daripada para sahabat, kalau tidak dengan keberanian mereka yang mencabar kematian, Islam tidak akan tersebar di seluruh dunia dan tidak akan sampai ke negara kita. Nah, jadi dengan kita alhamdulillah dapat melihat, tengok, kita berbicara tentang apa saja, berbicara tentang ilmu, berbicara tentang suluk, berbicara tentang makanan, pakaian. Di sana puluhan daripada riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Kita berbicara tentang ekonomi, puluhan hadis diriwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah. Berbicara tentang keluarga, tentang anak dan bini, di sana terdapat puluhan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah. Berbicara tentang perekonomian dan juga sekaligus dengan politiknya. Ternyata di sana puluhan hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah. Anda buka saja kitab hadis atau juga kitab fikih daripada tata kepada Assalamualaikum
daripada hadis yang pertama sampai kepada yang terakhir tentang hukum hakam yang berkenaan dengan ibadah sampai kepada babul ibki. Ada dalam berapa puluh banyak tiap topik, tiap tajuk ada saja riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah. Itu maksudnya apa? Gigih dan semangat. Pandai menggunakan kesempatan dan peluang. Jadi doa Allahumma qanni'na minal qalili minan naum. Allahumma qanni'na apa? Ya Allah, sedikitkanlah, puaskan dan cukupkanlah kami al-qalila minan naum. Al-qalil daripada duit. Jadi jangan semuanya bergantung kepada duit. Qanaah nanti apa? Setelah selepas dengan keilmuan yang mantap, dengan duit yang banyak, dengan kesehatan yang kuat dan juga dengan peluang yang banyak. Qillatul kalam, qillatu naum, qillatu ta'am, itu diantara daripada faktor mereka berjaya dan berhasil pada saat ketika itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, na'am qala man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Hadis yang semacamnya ada 3 riwayat. Man qama lailatal qadri, man qama ramadhana, man shoma ramadhan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman, penuh keyakinan dan juga tulus ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, man qama ramadhana. Tengok supaya kita bijak. Jangan lagi begaduh, juga dengan Ustaz Nazrul, jangan lagi begaduh dengan orang-orang pelis semuanya, dengan kumpulan-kumpulan yang di sana. Jadi kita akur sajalah, negeri kita adalah Darus Sunnah, jadi kita sama-sama hidupkan sunnah. Seandainya memang benar mereka mempelajari sunnah, mereka tidak akan ekstrim, tidak akan berlaku kejadian-kejadian yang berlaku. Mikrofon diambil daripada imam sampai bertubuh, sampai bertampar. Itu cerita memang pelik. Sungguhlah di dalam masjid. Di masjid itu kita berlapang dada. Curahan rahmat yang melempar ruah kepada kita. Membuat hati kita jadi bening. Bukan kita menyimpan rasa dendam dan benci kepada orang yang selama kita. Bahkan kita boleh baik dengan musuh, dengan kafir, penyembah patung dan berhala. Tapi kita tidak boleh bertoleransi antara sesama kita, sesama mukmin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kita tak kata, man shalla fi layali Ramadan istina rakatan, barang siapa melaksanakan sembahyang tarawih pada malam bulan Ramadan 20 rakaat, tak ada. Atau samania rakaatin, tak ada. 12 rakaat tidak ada, yang ada qama Ramadan. Salatul qiyam ya sahabakumullah. Kita di pasien mana? Pasien yang kuat berdiri kah? Atau pasien yang kuat membaca? Atau pasien yang banyak gerak? Kalau pasien kita kuat berdiri, kuat membaca. Oke. Kalau macam itu kita baca 1 juz, 2 juz, 3 juz pada tiap kali kita tarawih. Tapi kalau pasien kita pasien mengantuk, pasien kita pasien yang tidak boleh bertahan lama, udah buat salat tarawih yang 20 rakaat. Belum lagi habis bacaan Allahu Akbar. Ikut stay Masjid Sayyidina Husain beberapa tahun yang lalu. Stau Allahu Akbar. Coba tengok lagunya. Kalau sama, nanti kita akan sembahyang di situ. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin hari yang lain. Kita ambil peluang untuk kita sembahyang di Masjid Sayyidina Husain dengan Sayyidi Syekh Ahmad Farah. Istaqimu wa'tadilu. Atimu saffal awal summa alladhi yali. Fa in kana naqsun falyakum bis saffil muakhkhar. Al-qiblatu ilal yamini qalilan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Itu kan macam lagunya. Itu Syekh Ahmad Farhan, imam tua. Jadi kawan-kawan kita kadang-kadang pada tuh jadi imam, suruh sama kawan-kawan buat lagu macam tuh tergelak kawan-kawan di belakang. Dia memang sedikit agak kurang. Jadi kadang-kadang nak buat orang ketawa aja dalam ibadah. Jadi itu Syekh Ahmad Farhan seperti itu kalau pada tuh beliau mengimami kita. Hilang. Apa yang saya nak sebut tadi tuh? Jadi di sana pada beberapa tahun yang lalu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Rakaat pertama. Kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Itu kenapa? Kita pilih. Kalau kita nak berdiri lama, nah kita pergi ke Masjid Tauhid di Ramses. Itu sampai 3 juz di Attabah. Juga satu Masjid Tauhid di Attabah. Depan sempat kita turun daripada kubri Attabah, belakangan itu kadang-kadang sampai 3 juz satu malam. Kalau seandainya stay kita banyak berjalan, cepat mengantuk. Oke, Allahu Akbar. Belum selesai baca Fatihah, sudah salam imam kita. Dia salah, justru. Jadi Nabi kita sangat-sangat bijak dan sangat-sangat fleksibel dalam masalah qiyamul Ramadan. Nabi kita tak kata salat tarawih. Nabi kita bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa bangkit melaksanakan ibadah sembahyang di bulan Ramadan dengan keyakinan dan juga tulus ikhlas karena Allah, akan terampunkan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Jadi kita belapang dada. Teng tolong MS 780 jurusan Yogyakarta atau jurusan Jakarta dipersilakan untuk menaiki pesawat. Penumpang MS 780 tujuan Yogyakarta, tujuan Surabaya dipersilakan untuk menaiki pesawat. Kita tarawih di musala, Epon, Allahu Akbar, 23 rakaat. Bacanya Masya Allah Tabaraka yang walaupun al-akubu. Panggilan terakhir, Inci Maskur, Inci Mansur, Isi Madkur, Mazkur, Mabrur, Majrur, dipersilahkan untuk menaiki pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaat yang ke-20, dosa sudah mendarat di Jogja. Ketinggalan kapal terbang kita. Kenapa? Karena tarawih 20 rakaat. Bolehnya 2, buat 2. Bolehnya 8, buat 8. Bolehnya 20, bagus sekali. Lebih bagus kalau sampai pada ratusan rakaat. Sebab Nabi kita tak ada batasan. Jadi kita tak batasi. Tidak menetapkan batasan rakaat dalam melaksanakan sembahyang qiyamul lail di bulan Ramadan. Man qama Ramadhana, hadisnya seperti itu. Berikutnya man qama lailatal qadri dengan pahala yang sama. Kemudian berikutnya man shoma Ramadan. Nah, masih ada waktu 15 menit. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah wasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati wal rawha wa shay'in min ad-durjah. Tadi kita bersabda inna dina yusrun, agama itu mudah. Agama itu mudah. Ma ja'ala alaikum fitini min haraj. Allah tidak meletakkan kesulitan dalam agama. Maksud agama itu mudah, artinya jangan mudahkan. Mudah itu ikut panduan dan juga ikut ketentuan. Agama itu mudah. Tak boleh berdiri duduk. Tak boleh duduk baring. Tak boleh baring telantang. Tidak boleh bertelantang sembahyang dengan rentang isyarat. Tidak boleh dengan isyarat sembahyang dalam hati. Tak boleh juga baru mati. Subhan, ayo, ngantuk abang nih. Coba nyanyi dulu. Subhan kayu daunnya rindang, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun. Kalau tak mengaji kerbau namanya, walaupun hidup 1000 tahun. Kalau tak berzikir kerap namanya. Itu lagu yang terbaru 2018 akhir. Itu nanti persembahan akan dipersembahkan pada sambutan 31 Agustus hari kemerdekaan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan tarawih, sebagaimana tadi sudah kita ikuti bersama dengan hadisnya, dan juga dengan hadis tentang agama, kalau tidak boleh berwudu, tayammum, kalau tidak boleh menutup bagian anggota keseluruhannya yang termampu. Dalam bahasa hukum, al-masyaqqatu tajlibu taisir,
Kesulitan itu akan membawa kita kepada kemudahan. Insya Allah kalau Allah takdirkan kita akan baca kitab Qawaidul Fiqh. Qawaid al-Fiqh itu juga patut tersemat dalam ingatan. Kalau kita tidak menguasai Qawaidul Fiqh, sulit untuk kita atau susah untuk kita mengistinbat hukum hakam atau membuat kiasan dan perbandingan antara masalah dengan masalah, khususnya al-masail al-mutajaddidah, hawadis atau juga mustahjasah minal umur yang baru, yang tidak ada acuan, yang tidak ada seumpamanya di zaman dahulu, ada di zaman kita sekarang. Bagaimana hukum penggunaan internet? Bagaimana hukum dengan kita membeli top up berapa, tuh dengan cara jual belinya seperti apa? Bagaimana kita menggunakan handphone di dalam masjid? Semuanya tidak luput daripada hukum hakam, yang walaupun tidak dibahas secara langsung, tapi kita ada acuan dan perbandingannya. Ini akan dibantu pada waktu kita menguasai ilmu Qawaidul Fiqh. Kembali dengan kaidah mala yutraku kullu la yutraku kullu, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah, jadi kalau seandainya kita sudah terbiasa sarapan pagi itu pasti ada 3 macam. 1, nasi lemak. Yang kedua teh tarik. Yang ketiga baru dengan dalca dan juga dengan cepatinya. Bukan lambati, capati. Cepat. Cepati. Saya sebut lambati. Lambati tak ada. Akhirnya kita tak sarapan. Nah, apa yang ada? Ada cepati, kita makan cepati. Ada roti Arab, kita makan Arab. Ada roti bom ke bom. Makan roti bom. Tak ada bom, kita makan roti ledakan. Kan? Kita suka hati jangan bagi nama. Suka hati. Nampak seperti bom, kita sebut roti bom. Nampak seperti apa, kita bagi nama seperti apa. Khair. Jadi, apakah dikenakan karena tidak cukup, akhirnya kita tidak makan? Tidak. Kalau air itu cukupnya setakat untuk basuh muka saja. Guna untuk muka. Selebihnya kita ganti dengan tayamum. Ya Allah, nggak sembahyang dan tak ada. Yang ada tidak lebih daripada sepeda. Pakai sepeda. Terus kamu sembahyang. Allahu Akbar. Dikatakan, bukan setakat boleh saja. Boleh al-aurat berjamaah antara sesama mereka. Tapi kita pada masa itu wajib pajamkan mata. Imam kena pajamkan mata, tapi tak ada masalah. Sangat sebaik imam di depan. Makmum belakang. Semuanya bugil nih. Pelajaran. Ceritanya tsunami kah, gempa bumi kah, kebakaran kah, habis pakan orang kampung semuanya sehingga tidak ada satu helai benang di tubuh mereka. Semuanya telanjang bugil. Kalau masih ada akhbar harakah, ambil akhbar harakahnya. Kalau seandainya ada utusan, ambil utusannya. Utusan pun tak ada, harakah tak ada, daun tak ada, semuanya tak ada. Ada tisu saja. Sebesar ini udah tampal khas itu. Betul, saudara, kita pakai macam itu. Nah, adanya setakat satu helai macam ini terlalu kecil sangat. Beginilah. Jadi nak ditampalkan kemana nih yang semacam ini? Tampal belakang, punggung, dubur, depan kelihatan. Tampal depan, belakang kelihatan. Dia cukup tuh salah satunya saja. Jadi kata sebagian ulama, yaktaru masya. Pilih yang mana suka. Mau depan, mau belakang, tak kisah. Yang penting yang ada itu ditampalkan. Kecuali dalam satu keadaan ada perempuan bersama mereka. Maka kalau bersama perempuan, hadapan kena ditutup. Begitu dengan bahasanya. Nah, bukan setakat dibenarkan. Bahkan dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk mereka melaksanakan salat berjamaah. Jamaatul aurat, jamaah orang telanjang bugil, ya Allah. Kalau ada saf-saf 2, 3, dan 4. Allahu Akbar. Punya ente ini. Tak pernah dicukur kan? Panjangnya. Tuh, adinu yus. Tuh, agama itu mudah. Tak boleh semuanya. Apa adanya. Kalau ternyata tangannya terputus. Coba. Kalau pada tidak beruduk. Tangan sudah jatuh. Oke? Dua belah kaki pun juga tak ada. Ya udahlah, beruduk, basuh muka, lepas basuh muka, tak payah basuh tangan sebab tangan sudah tak ada. Langsung melompat kepada kepala. Pada tunas basuh kedua belah kaki, dia tidak punya kaki. Dah selesai. Tapi macam mana? Tangan tak ada, kaki tak ada, kepala pun juga tak ada. Macam mana? Matilah dia. Tak ada cerita. Nah, begitu baik. Itu maksud adinu yusul. Tapi ingat, agama itu mudah, tapi tidak boleh dimudah-mudahkan, tidak boleh dipermudah, sesuka hati. Buat kiasan, nah itu kamu mempermudah panduan dan bimbingan agama. Adinu yusrun,
wala yushadda ahadun illa ghalaba. Tidak ada seorang pun yang mempersulit urusan agama melainkan dia akan berkalahkan. Allah, lagi naiknya iman nih, semangat nih, tahajud tak cukup dua lah, cukuplah kita di tahajud. Macam mana kita tak bertahajud terkejut pun tidak. Kita ni kaki WhatsApp ya akhi, kita ni kaki Facebook, kita ni kaki hiburan, kita ni kaki sukaan, kita ni kaki aerobik. Jadi dua cukup dah. Apa dua? Rasulullah tiap malam tahajud 13 rakaat. Kita kena buat yang 13 rakaat. Allahu Akbar. Kanu yaqumuna bil mi'in. Mereka melaksanakan sembahyang kadang-kadang bacaannya sampai beratus-ratus ayat. Rakaat pertama Yasin. Rakaat kedua idza waqatil waqiah. Rakaat yang ketiga Alif Lam Mim Tanzil. Rakaat yang keempat Tabarakal Muluk. Rakaat yang berapa? Iman lagi naik nih, masyaallah. Tensi iman naik tinggi. Satu malam tahajud daripada pukul 2 pagi sampai ada sumber berkumandang. Kuat betul. Illa ghalabah. Satu ketika nanti kata syaitan, tak lenguh kan? Letihlah kalau macam ni. Aku pun tak boleh tidur juga kalau macam ni. Awak kena tidur lah. Jaga kesihatan, nanti besok ngaji ngantuk. Kalau kamu tahajud semacam ini, dia bisiki kita. Akhirnya dari malam ke malam mungkin kita boleh bertahan, mungkin kita boleh istiqamah, tapi malam-malam berikutnya bukan setakat daripada 13 menjadi kepada 4, tak bangun langsung. Begitu tidurnya ashabul kahfi. Jadi kalau ada kawan-kawan kaki tidur, itu katakan kamu ni ada zuriat keturunan jadi ashabul kahfi. Ngantuk melulu, astagfirullahaladzim. Baru jatuh di kajian sudah. Wah, imam ma'awak daripada keturunan ashabul kahfi, itu juga orang tua awak. Buktinya mana? Sebab ashabul kahfi tidurnya sampai 300 tahun. Wasdadu tisa, berarti 309 tahun. Akhirnya jangankan tahajud, tak terkejut langsung. Bila bangun 9.30. Allahumma hdina fiman hadain. Kata malaikat, sudah kering kunutnya, kering. Bukan waktu untuk kunutan lagi kamu. Itu mana ilah ghalabahu. Tidak ada orang yang tasyadud dalam agama, pasti dan pasti akan dikalahkan. Tasyaddidu wa qaribu wa abshiru. Syaddidu, sadat. Berbuat betullah kamu, qaribu, berbuat taatlah Anda, wa abshiru. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang, sebab dengan kita diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Saddidu wa qaribu wa abshiru. Sambungan hadis. Wasta'inu bil qudwati wa syai'in min ad-duljah. Ad-duljah itu adalah rehat pada penghujung malam. Sta'inu bil qudwah. Artinya berbantulah diri kamu dengan menempuh jarak pada waktu pagi. Coba kita nak pergi mana kira-kira? Oke, kita berangkat daripada sini menuju yang saya tahu saja jalannya. Insyaallah kalau suruh saya drive ke Skandaria, insyaallah saya masih ingat jalannya. Ke Tanta, insyaallah boleh. Apalagi ke Takat, tempat tinggal ke rumah situ, insyaallah boleh. Jalan kaki kita boleh sampai. Tapi jalan belakang memang betul-betul membingungkan. Saya tahu jalan. Kalau nak pergi ke Abbasiyah, saya akan tolak dari sini, keluar depan sana daripada Masjid Ibadur Rahman, belok kanan jalan Syariat Teheran. Straight sampai dekat Masjid Tabak, kanan kiri. Sebelum Manasa, ambil jalan jalan yang dulu ada metro situ, ada imarah 10 imarah apa ke sana sampai pada jalan Salah Sari. Belok kiri. Itu insyaallah masih ingat. Jalan masuk yang tak mana-mana pada pergi ke Kepol ya. Sama kawan-kawan. Pak Polis sungguh. Bukan sangat boleh saja. Masjid harus pakai paspor masuknya. Hanya masuk ke mana? Nah, sembahyang ya. Nah itulah satu-satunya masjid. Atau diantara daripada masjid di negara Arab yang harus ada paspor pada waktu kita nak sembahyang. Itu adalah masjid tanpa musir tanpa itu dari stahinu duljah wa syai'in duljah. Jadi kita nak kemana? Yang kita tahu jalannya dari sini kita ke Iskandaria. Atau juga datang sana saja senang. Kedah, Gurun, Pulau Pinang,
Juru, Epo, yang banyak buah itu apa? Yang banyak buah, Bukit Gantang, kemudian Sungai Perak, apalah tersalah-salah sedikit apalah. Kemudian dengan Kuala Kangsa, Ipoh, terus kita bergerak pada pukul 7 atau kita bergerak pada pukul 8 supaya. Kalau kita tempuh jarak daripada sembahyang Isya, terus dalam 2-3 jam, terus kita berehat dekat Bukit Beruntong, atau sebelumnya lagi yang Proton. Tanjung Mali. Rehat itu syai'in minad dujak. Dalam pukul 2-an pagi, rehat. Bangun, subuh. Selesai sembahyang subuh, drive. Tengok KL 53 KM. Semangat. Tapi kalau pada waktu dengan kita bergerak daripada Lostar sampai Gurun, apa rehat sekejap, apa nanti sambung balik. Nah, kita lihat dulu. Subuh, baru kita tidur di Gurun saja. Bangun tidur, lepas sembahyang, tengok KL 400 km. Dalam tapi pergi balik. Itu maksud daripada hadis. Semampu kita tempuh jarak, kita tempuh, kemudian dengan kita berehat itu pada penghujung malam dan kita press kembali untuk meneruskan perjalanan. Hadis terakhir. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. Jadi waktu Bani Al-Qais, waktu Al-Qais, kalau sekarang tempat mereka itu disebut dengan Al-Bahrain. Ibu kotanya Manama. Delegasi yang datang daripada Bahrain, yang dengan mereka pada waktu sebagai kumpulan delegasi yang datang menjumpai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nyatakan yang dengan kami tidak leluasa untuk datang kemari kecuali di bulan Asyurul Haram, dikenakan karena dengan perjalanan kami itu disekat dan dihalang oleh kufaru mudhar. Jadi kalau pada masa biasa atau pada hari biasa kami tidak leluasa untuk sampai kemari. Pamurna bisya'in, maka perintahkanlah kepada kami panduan hidup. Jadi meminta kepada baginda untuk mendapatkan arahan, bimbingan, hukum, hakam, nasihat dan lain sebagainya. Ini hanya peluang kami atau peluang yang memungkinkan untuk kami datang kemari hanya di bulan Asyurul Haram, dan itu pun pada bulan Asyurul Haram yang tidak dinasihatkan sama mereka. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Asyurul Haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kadang-kadang keharaman daripada bulan Muharram ini pun juga mereka tangguhkan kepada bulan Safar. Itu namanya an-nasi. Mereka mau berperang pada bulan Muharram. Kita harus melancarkan serangan. Bagaimana kita nak merompak? Bagaimana kita nak memerangi mereka? Bagaimana kita nak mengeroyok? Bagaimana kita nak melancarkan serangan? Sedangkan kita berada pada bulan Asyurul Haram. Maka sama orang-orang jahiliyah, keharaman daripada bulan yang 4 hari itu mereka pindahkan, mereka tangguhkan kepada bulan-bulan yang berikutnya. Berperang pada bulan haram, bulan Muharram, dan mereka gencatan senjata pada bulan Safar. Kenapa bulan Safar jadi haram? Sedangkan dia termasuk jadi bulan jadi termasuk jadi Asyurul Haram. Karena dengan keharaman daripada bulan Asyurul Haram sudah mereka pindahkan ke bulan-bulan lain. Itu isyarat daripada ayat innaman nasi'u, penangguhan bulan kepada bulan, ziyadatun fil kufur, itu akan menambahkan kekufuran. Jadi setelah sampai, tapi kita berikan panduan kepada mereka, murna bisyai'in na'muru bihi man wara'ana, untuk kami sampaikan. Wal takun ta'ifatun. Ayat tidak memerintahkan kepada kita semuanya untuk kita bertafakur.
ada di kalangan daripada kamu ta'ifatun yang yatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk bertafakur dan juga untuk menyampaikan berita atau nidara kepada kaum yang selepas mereka kembali, untuk kami informasikan, untuk kami sampaikan alaman wara'ana. Jadi pada waktu itu Nabi kita perintahkan mereka kepada 4 perkara, dan Nabi kita larang mereka daripada 4 perkara. Itu diriwayatkan secara ringkas. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. 4 larangan itu berkenaan dengan minuman, al-hantam, al-muqayyar, ad-duba. Duba artinya buah labu. Labu mereka keluarkan isinya, terus mereka peram minuman di situ dalam hitungan malam, 2, 3, 4 malam, air, minuman atau dengan jus yang dimasukkan ke dalam duba itu akan berubah menjadi minuman keras. Al-muqayyar itu dengan pokok dilobangi, dibolongi, kemudian dimasukkan jus ke dalamnya, pun juga proses begitu cepat akan menjadi minuman keras. Begitu juga dengan muzaffat. Al-muzaffat itu daripada tar. Jadi entah bejana ataupun juga dengan plastik atau dengan cat, dengan apa saja, kemudian disapukan tar di samping-menyampingnya, selepas itu dimasukkan minuman, pun juga akan berubah menjadi minuman keras. Jadi nama-nama yang 4 tadi itu kesemuanya daripada nama bejana, kesemuanya daripada nama bekas, nama tempat. Kenapa Nabi kita larang? Nabi kita larang karena itu sudah jadi budaya pada saat ketika itu. Jenis-jenis minuman kalau diperang, jus kormanya, anggurnya, dan juga dengan epanya kalau dimasukkan ke 4 tempat tadi itu akan berubah menjadi minuman keras. Ulama mengatakan, dan itu lanjutan daripada hadis, kullu ma'askara qalilu ma'askara kathiru faqalilu haram, atau kullu mahwa muskir. Jadi panduan yang terakhir tidak lagi bergantung kepada bekas, tidak lagi bergantung pada tempat. Tiap yang memabukkan dimanapun kita tempatkan tidak boleh diminum. Mungkin kita letakkan dalam peti es, mungkin kita letakkan di dalam jug, mungkin kita letakkan dalam plastik, mungkin kita letakkan dalam botol, mungkin kita peram di dalam tanah, mungkin kita peram di dalam air sehingga berubah. Al-ibratu intaghayyar wa askara, hukumnya haram. Jadi patokannya kalau dia berubah dan memabukkan, haram. Ma askara. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Hadis. Tiap yang memabukkan hukumnya haram. Diproses daripada apa saja. Bagaimana kira-kira dengan narkotika, bagaimana kira-kira dengan dada, bagaimana kira-kira dengan heroin, dengan kokain, dengan ekstasi, atau juga dengan yang sejenisnya, apapun namanya, morfin kah namanya, obat-obatan kah, sabu-sabuan, terserah kita dengan penamaan yang seperti apa saja. Kalau memabukkan, hukumnya haram. Tapi najis bergantung kepada keadaannya, cair, najis. Tapi kalau seperti tepung heroin dengan kokain, itu tidak membatalkan sembahyang. Haram untuk digunakan, tapi tidak membatalkan sembahyang kalau seandainya ada dalam pocket. Khair, summa qala, hadis yang berikutnya, hadis panjang. Jadi belum lagi. Qala, nah. أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Jadi jawaban mereka Allah wa Rasul alam itu bukan karena mereka tidak tahu. Nabi kita perintahkan mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Takkan mereka yang sudah jadi delegasi dan juga sudah beriman dan percaya masih belum tahu dengan al-imanu billah. Jadi jangan sampaikan sahabat pun jawabannya wallahu alam. Nah, ya beni, kra, wallahu a'lam. Ta'rif, maka kamu tahu ma hukmu, apa hukumnya? Ini. Wallahu a'lam. Baik. Ceritakan tentang paparan sejarah berkenaan dengan Ghazwat Uhud. Allah wa Rasulullah. Sebagai Allah Rasulullah. Anta malak. Ismi Anwar. Tapi ya tulis ismi lah. Sudah ada tulisan itu al-ismu, langsung sebut saja Anwar. Jadi kalau dia sebut begini, ismi Anwar.
Dia sebut 2 kali. Ismi, artinya nama saya, Ismi Anwar. Jadi khabar. Itu boleh paham. Tapi pada waktu dia sebut 1 kali saja, Masmud, Ismi Anwar. Jadi murakab masjid seperti itu. Yang membingungkan. Allah ya Arhamar Rahimin. La maza-maza. Nggak ada apa-apa. Mana ya? Ada orang berkelahi di samping rumah. Jadi pada waktu itu ditanyakan, Mada hasal? Sudah hasal? La maza-maza. Tidak ada. Mada dan tidak ada apa-apa. Buat terjemahannya. La maza-maza. Mada hadas? Dorop-dorop. Pukul-memukul. Maksudnya berkelahi lah. Katakan mudarabah. Apa tadi yang satu lagi? Yang macam itu juga. Yang Kelantan tuh. Coba bagi Kelantan tuh. Kelantan yang saya belum pandai lagi membahasakannya. Jadi katanya orang Kelantan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, besok akan ada pemeriksaan. Arab di sebelah ini begaduh, dia berkelahi, dia sembang, merepes sepanjang malam. Dia pun dah mulai naik angin, tak dahan mengawat emosi, langsung dia keluar daripada rumahnya. Jadi pada waktu itu, sambung, saya sampai sini saja. Jadi pada waktu itu, langsung dia tolak pintu Arab tadi itu, kata dia, bokra anda ini imtihan, gitu kan. Besok saya ada pemeriksaan. Pantak, apa namanya? Pala abdan ceritalah. Dengan aneh. Bila begitu betul, maka datang polis pun tanya, pasal APA, kalau tadi tu orang budak Kelantan ni, dia pun jawab ke polis, ana bukrah fikih. Bukrah fikih. Kan? Huwa takale. Kuat, tekele. Maksudnya bersimbang-simbang lah. Kecil. Kuat, tekele. Huwa takale. Ana mada, tak ada kuda diri. Enggak. Tak boleh buat apa-apa. Ana mada, aku apa lagi? Tak ada kuda diri, masuk pukul. Tuh. Tapi itu kalau dibawa ke Banjarmasin, kena tahu bahasa Kelantan yang heng, ore, baple. Minta maaf Pak kawan. Jadi saya nak beli ada buah, ada masakan kan di Kelantan, mana-mana lah. Sebab terserah kita namakan nasi apa, nasi dagang, kan nasi kerabu, kan nasi belah makan, nasi belau kan itu semuanya ada. Nasi belau lauknya macam-macam. Itik ada, ayam kampung ada, ayam kota ada, yang manapun juga. Semuanya ada. Jadi ada satu butir buah, ada satu masakan. Bukan masakan kue. Kue itu bola-bola begini. Nak sebut apa? Nak sebut butir nangka tadi itu tak ingat. Itu sebut butir. Tapi saya tak sebut depan orang pula. Sebut di rumah lah. Nah, makan. Butir apa? Yalah, sikit lagi. Tuh dicatat tuh. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. Al-Khumus. Dan dengan memberikan 1/5 daripada harta rampasan. Tadi sebagaimana saya katakan, bukan dikenakan karena mereka tidak tahu. Qala mal imanu billah. Apakah iman dengan Allah? Qala Allah wa Rasul alam. Kita jangan jauh seperti itu. Ulama mengatakan sahabat tadi itu menjauh seperti itu karena risau, karena khawatir akan mendapatkan informasi dan jawaban yang berbeda daripada Nabi. Maka mereka katakan Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Jadi yang walaupun mereka sudah tahu, tapi ikutlah. Gitu kan, betul kan? Takut kalau dengan jawabannya tidak seperti yang mereka tahu. Maka untuk lebih pastinya mereka pasrah kepada baginda Allah dan Rasulullah yang mengetahuinya. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul dan seterusnya. Wa antuk yal khumus minal maghnam, dan kau keluarkan 1/5 daripada harta rampasan. Sementara 4 larangan yang dilarang itu adalah jenis-jenis tempat bekas minuman yang kalau diletakkan di sana itu akan cepat membuat minuman itu akan berubah dan akan memabukkan
bukan orang yang meminumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillah.